Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang proses manajemen tahap 1, yaitu mendefinisikan problem public PR. Nama saya Tiara Budi Maharani. Yang pertama itu ada proses manajemen. Dalam bentuk yang paling maju, PR merupakan salah satu bagian proses perubahan dan pemecahan masalah yang dilakukan secara ilmiah. Praktisi PR jenis ini menggunakan teori dan bukti yang sudah ada untuk melakukan proses 4 langkah pemecahan masalah. Yang pertama itu ada mendefinisikan problem public PR, yang kedua ada perencanaan dan pemrograman, yang ketiga ada mengambil tindakan dan berkomunikasi, yang keempat itu ada mengevaluasi program. Yang pertama itu ada mendefinisikan problem public PR. Di tahap 1 ini kita sebagai praktisi PR, kita menganalisis situasi apa yang sedang terjadi saat ini. Nah, di tahap ini kita itu sebagai praktisi PR mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk dianalisis dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang kedua itu ada perencanaan dan pemrograman. Di tahap ini kan kita sudah mendapatkan informasi dari tahap 1 tadi. Nah, informasi-informasi itu kan kita analisis, kemudian kita rancang strategi, taktik, dan sasaran untuk kita lakukan. Yang ketiga itu ada mengambil tindakan dan berkomunikasi. Di tahap ini kita mengimplementasikan strategi yang sudah kita buat tadi. Nah, di tahap ini tuh kita melakukan gimana sih kita melakukannya, kapan kita melakukannya, apa yang harus kita katakan, seperti itu. Nah, yang terakhir itu di tahap keempat ada penilaian atau evaluasi program. Di tahap 4 ini kita sebagai praktisi PR menilai apakah strategi yang kita lakukan itu sudah baik atau belum, terus apakah perlu dilanjut ataukah diberhentikan saja, seperti itu. Selanjutnya itu ada peran riset dalam perencanaan strategis. Survei terhadap praktisi PR selalu menunjukkan bahwa riset selalu berada di urutan teratas. Survei juga membuktikan atau menunjukkan bahwa praktisi PR seringkali mengatakan bahwa mereka tidak melakukan riset karena mereka kekurangan waktu dan kekurangan dana. Penjelasan seperti itu ada dua penjelasan selanjutnya, yaitu yang pertama kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara melakukan riset dan menggunakan riset. Yang kedua itu ada banyak pimpinan dan klien PR memandang bahwa riset tidak dibutuhkan. Nah, kurangnya pemahaman bagaimana cara melakukan riset itu terjadi saat mereka sedang duduk di bangku kuliah. Ya, bisa saja mereka kekurangan informasi atau kekurangan materi tentang riset tersebut. Nah, terus kalau alasan yang kedua, banyaknya pimpinan dan klien PR memandang bahwa riset tidak dibutuhkan. Jadi, pada saat praktisi PR menjadi seseorang yang profesional PR, para klien atau atasan-atasan mereka tuh selalu menganggap bahwa bahwa riset itu tuh tidak diperlukan. Jadi mereka juga memandang bahwa riset itu tidak dibutuhkan. Jadi para praktisi PR itu ada beberapa yang tidak melakukan riset tersebut. Padahal sebagai praktisi PR, riset itu tuh merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita sebagai praktisi PR tidak boleh begitu saja memberikan jawaban atau kita tuh memberikan arahan-arahan kepada klien kita tanpa menggunakan riset. Kenapa? Karena bisa saja kalau kita tidak melakukan riset itu tuh ada hal-hal yang terlewat atau ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Jadi sebaiknya praktisi PR itu harus melakukan riset tersebut. Nama saya Nurul Iza Yahya. Selanjutnya ada sikap riset. Sikap ini semacam keadaan pikiran, sikap yang ramah dan terbuka terhadap perubahan. Keadaan seperti ini berguna untuk menyongsong perubahan, bukan hanya kita menunggu perubahan itu datang, karena perubahan itu tidak akan datang dengan sendirinya tanpa kita melakukan sesuatu. Dengan kita melakukan sikap riset ini menjadikan kita siap untuk menghadapi perubahan secara lebih baik dan tidak ketinggalan zaman. Sebenarnya dengan melakukan riset ini kita mempunyai pikiran bahwa di mana kita mencari jalan untuk pemecahan masalah
bukan untuk pemikiran yang menganggap suatu masalah itu akan bisa selesai dengan sendirinya. Seperti yang dikatakan Rossi dan Freeman, riset juga merupakan aktivitas manajemen dan politik, merupakan input yang menjadi sumber keputusan kebijakan serta perencanaan, desain, implementasi, dan penerus program-program. Selanjutnya ada mendengarkan sebagai riset. Seorang PR yang efektif dimulai dengan mendengarkan, yang memerlukan keterbukaan dan upaya yang sistematis. Seringkali apa yang disebut dengan komunikasi hanya merupakan pertukaran ide melalui satu saluran yang berbeda-beda. Misalnya dalam tawar-menawar, di mana masing-masing ingin menang sendiri dengan pendapatnya sendiri tanpa mau mendengarkan orang lain. Orang-orang juga seringkali menganggap bahwa mendengarkan itu merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, padahal mendengarkan itu merupakan hal yang sulit, di mana ketika kita mendengarkan, kita juga harus bisa menangkap makna dari apa yang kita dengarkan tersebut. Mendengar sistematis pandangan publik itu merupakan hal yang penting bagi organisasi, tetapi banyak organisasi yang tidak menggunakannya secara sungguh-sungguh. Padahal dengan menggunakan sistematis sebenarnya memungkinkan untuk kita mendapatkan umpan balik yang dapat dipercaya untuk organisasi kita. Selanjutnya ada mendefinisikan problem public relation. Problem itu dimulai dengan ketika kita melakukan penilaian tentang adanya sesuatu yang salah atau yang seharusnya itu bisa berjalan dengan lebih baik. Dalam hal ini, PR itu bertugas sebagai pemadam kebakaran, bukan sebagai pencegah kebakaran. Selain itu, PR juga mencegah terjadinya ledakan krisis. Keluhan atau masalah-masalah yang ditangani sejak dini akan lebih mudah diselesaikan. Saat problem itu masih kecil dan belum tersebar luas, dan kita sudah menemukan fakta-fakta atau kita sudah menemukan keasliannya atau kita sudah menemukan kejadian yang sebenarnya, kita akan bisa dapat menyelesaikannya dengan segera daripada ketika masalah itu sudah tersebar luas. Saya Bunga Rahmadita ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk mendefinisikan problem public relation, terdapat dua tahapan. Yang pertama, pernyataan problem. Pernyataan problem ini memiliki arti ringkasan mengenai situasi yang biasanya berupa kalimat atau paragraf yang pendek. Untuk menciptakan pernyataan problem yang berguna, seseorang harus memahami situasi dengan cara menulis sesuai dengan fakta atau menulis sesuai dengan situasi, seperti tidak melebih-lebihkan atau mengurangi informasi. Yang kedua, mendeskripsikan situasi secara spesifik. Yang ketiga, tidak menyebutkan nama. Maksudnya adalah, ketika kita menyebutkan nama, strategi kita untuk menyelesaikan problem tersebut semakin sempit, sehingga lebih baik kita melakukan komunikasi. Tahapan yang kedua adalah analisis situasi. Analisis situasi ini memiliki arti hal-hal mengenai situasi, seperti sejarahnya, kekuatan mempengaruhinya, siapa yang terlibat dan dipengaruhi. Analisis situasi ini merupakan penjelasan yang lebih jelas dari pernyataan problem, karena melalui tahapan pernyataan problem yang tentatif atau pernyataan problem yang belum pasti, kemudian melakukan investigasi, sehingga menghasilkan factbook atau buku fakta yang biasanya berupa file atau jilid lepas. Analisis situasi ini terbagi atas tiga. Yang pertama, analisis situasi internal. Yang kedua, analisis situasi eksternal. Yang ketiga, analisis situasi detail. Analisis situasi internal yakni mencakup komunikasi antara organisasi dengan internal untuk mengetahui gambaran mengenai kebutuhan, kebijakan, dan kemampuan komunikasi untuk mendapatkan data yang diperlukan.
Yang kedua, ada analisis eksternal. Analisis eksternal ini mencakup analisis stakeholder. Stakeholder sendiri memiliki arti orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Analisis stakeholder adalah analisis mengenai siapa yang terlibat dan siapa yang dipengaruhi oleh situasi. Yang ketiga, ada analisis detail. Analisis ini merupakan analisis internal dan eksternal yang biasanya menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, dapat menggunakan strategi SO, yakni ketika kita mengetahui apa kelebihan kita dan peluang kita dapat memaksimalkan hal tersebut untuk meraih keuntungan dari pihak eksternal. Yang kedua, ada strategi ST. ST ini adalah strength dan threat. Ketika kita mengetahui kekuatan kita dan apa ancaman kita dapat meminimalisir ancaman tersebut. Yang ketiga, ada strategi WO atau weakness dan opportunity. Ketika kita mengetahui kelemahan dan peluang kita dapat meminimalkan kelemahan kita untuk mendapatkan keuntungan dari pihak luar. Yang terakhir, strategi WT yang digunakan strategi WT atau weakness dan threat. Ketika kita mengetahui apa kelemahan dan ancaman kita dapat meminimalkan kelemahan dalam organisasi kita dan ancaman dari pihak luar. Saya Syarifane Farera, selanjutnya akan menjelaskan tentang proses riset. Anha Berkelum mengatakan Anda tidak dapat melakukan kegiatan PR ini secara berhasil atau efektif tanpa menggunakan riset. Proses riset yang dikembangkan oleh ilmuwan yang diakui secara luas yaitu yang pertama, diawali dengan pernyataan problem yang jelas berdasarkan investigasi. Yang kedua, menyusun desain riset. Metode riset dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Metode riset formal dan informal berbeda terutama dalam pemilihan sampel dan ukuran sampelnya, dan dalam tingkat generalisasi dari temuan mereka. Selanjutnya ada metode informal atau eksplorasi. Metode informal sangat berguna jika digunakan untuk mendeteksi dan mengeksplorasi situasi problem dan untuk uji awal riset dan strategi program. Jika hasilnya dipakai sebagai basis untuk perencanaan dan evaluasi program, maka metode ini tidak terlalu berguna. Ada beberapa metode informal yang digunakan oleh PR. Yang pertama itu ada kontak personal. Keahlian dalam memperbesar kesadaran, opini, sikap orang selalu dianggap sebagai kualifikasi utama dari profesional PR. Metode ini memungkinkan praktisi PR menjangkau publik secara langsung. Metode ini mengutamakan pendekatan interpersonal. Diharapkan dengan pendekatan ini beberapa keluhan atau saran dapat dilontarkan tanpa beban. Selanjutnya yang kedua yaitu informan kunci. Pendekatan ini merupakan modifikasi dari kontak personal. Pendekatan ini dilakukan dengan memilih dan mewawancarai pimpinan atau seseorang yang memiliki banyak pemahaman dan pengalaman. Saya Muhammad Sabuya. Selanjutnya ada kelompok fokus dan forum komunitas. Kelompok fokus melibatkan 8 sampai dengan 12 orang yang mendiskusikan suatu topik dan dipimpin oleh moderator. Seperti contoh, 20th Century Fox mengadakan kelompok fokus pada 1977 untuk mengetahui bagaimana pandangan penonton terhadap film yang diperani oleh George Lucas yang berjudul Star Wars. Agar pendekatan ini sukses, dibutuhkan seorang moderator yang efektif dan mampu mewawancarai dan menjadi fasilitator proses kelompok. Praktisi menggunakan kelompok fokus dan forum komunitas untuk mengeksplorasi bagaimana orang akan bereaksi terhadap suatu proposal dan untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk menyusun kuesioner yang akan dipakai dalam metode riset formal. Lalu selanjutnya ada komite dan dewan penasihat. Komite kerja panel atau dewan penasihat seringkali lebih berguna ketimbang sesi atau diskusi kelompok, terutama untuk program dan isu jangka panjang. Dalam beberapa kasus, kelompok seperti ini dapat berfungsi sebagai mekanisme umpan balik untuk mendeteksi perusahaan yang mungkin terjadi dalam opini tentang isu publik. Bahkan sebelumnya, perubahan itu muncul di dalam jajak pendapat dan survei. Tetapi, ada risiko dalam menggunakan komite dan dewan penasihat.
nasihat mereka harus dipertimbangkan, sebab jika tidak metode ini akan merugikan. Harus dipertimbangkan, dan jika tidak metode ini akan merugikan. Jadi kalau ada pendapat dari orang-orang dari sekitar lingkungan, itu harus diolah dulu biar tidak menjadikan kerugian setelah sudah ditentukan pendapat itu. Lalu organisasi non-profit menggunakan ini untuk mendapatkan keahlian dan layanan dari komunitas PR. Hampir setiap kantor cabang United Way dan organisasi yang sejenis punya komite penasihat PR. Komite ini adalah salah satu cara yang bisa dipakai praktisi PR untuk memenuhi kewajiban pelayanan publiknya sebagai profesional. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Safita Syarahman. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tahap 1, yaitu mendefinisikan problem dari public relation. Nah, selanjutnya itu ialah ada ombudsman dan pejabat ombuds. Pejabat ombuds dalam organisasi itu sendiri ialah seseorang yang mendengarkan keprihatinan dari publik internal organisasi. Nah, jenis ombudsman itu sendiri ada yang bertugas meneliti dan memecahkan problem, dan yang kedua yaitu ada yang bertugas menjauhkan problem. Nah, contoh dari peran dan lingkup ombudsman itu yang pertama ada di Dow Chemical Company. Nah, di Dow Chemical Company ini, perusahaan ini itu membentuk ombudswoman yang tugasnya itu untuk membantu mempromosikan wanita di perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada di Bronx Community College. Nah, di sini itu ombudsman bertindak sebagai saluran untuk keluhan dari para mahasiswa. Yang ketiga itu ada di University of Nebraska Lincoln. Nah, di lain pihak, ombudsmannya ini itu tidak diperintahkan oleh siapapun. Oleh karena itu, ombudsman di universitas ini bertanggung jawab kepada siapa saja. Selanjutnya ada saluran telepon bebas. Nah, nomor bebas pulsa itu kan berawalan 800. Nah, biasanya itu dipakai untuk mendapatkan umpan balik langsung dan untuk memonitor keluhan dan kepentingan dari berbagai publik. Nah, panggilan telepon itu bukan hanya memberi kesempatan kepada perusahaan untuk merespon konsumen, tetapi juga dapat memperbaharui informasi reaksi dan perhatian publik secara terus-menerus. Nah, perusahaan itu juga mengakui manfaat dari pemberian akses kepada konsumen ini, agar bisa terus berhubungan dengan organisasi dan menjawab pertanyaan secara langsung. Nah, dengan melakukan ini, hotline konsumen itu menyediakan umpan balik dan masukan dari para konsumen tentang produknya, layanannya, fasilitasnya, maupun karyawannya. Selanjutnya, agar efektif, telepon ini itu harus digunakan dengan benar dan jujur. Nah, organisasi non-profit itu juga menggunakan analisis panggilan telepon ini untuk mengetahui keprihatinan dari stakeholder. Berdasarkan analisis telepon ini, perencana program mengetahui bukan hanya pertanyaan apa yang perlu dijawab, tetapi juga kata apa yang harus digunakan dan dihindari saat menjawab pertanyaan. Namun, deskripsi peyoratif atau bersifat mengejek ini terhadap acara talk show radio bisa mengingatkan kita tentang adanya bahaya apabila kita terlalu mementingkan analisis dari panggilan telepon. Nah, analisis panggilan telepon ini itu jelas bisa memberikan bukti awal untuk mendeteksi problem potensial dan opini publik. Akan tetapi yang harus diingat ialah deteksi problem dan opini itu tidak bisa menggantikan deskripsi, frekuensi, atau distribusi problem dan opini dalam publik organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis surat. Jadi, analisis surat merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi. Korespondensi stakeholder akan menyediakan kebutuhan informasi tentang apa yang disukai dan yang tidak disukai oleh stakeholders. Tetapi, penulis surat cenderung menuliskan lebih banyak kritik ketimbang memuji. Surat bisa berfungsi sebagai peringatan dini tentang adanya keluhan atau problem dalam hubungan. Tetapi, surat tidak merefleksikan berbagai opini publik atau pandangan publik tertentu. Sifat eksploratif dari analisis surat membuat informasi dari metode ini berguna untuk mendeteksi perhatian dan problem sebelum menyebar luas. Mereka yang merasa berkepentingan
Dan menulis surat atau email mungkin tidak mewakili semua publik, tetapi tindakan mereka mungkin akan segera diikuti oleh yang lainnya. Kemudian saya akan membahas tentang sumber online. Teknologi komunikasi telah menciptakan peluang bagi setiap orang, kawan maupun lawan, untuk dapat berbicara satu sama lain. Juga tentang organisasi, sebab, dan kejadian. Praktisi PR yang waspada harus memonitor apa yang dikatakan orang tentang organisasinya lewat saluran online. Rumor di internet itu dapat berpotensi mempengaruhi negosiasi, menarik perhatian pembuat aturan, menaikkan atau menurunkan harga saham, dan meningkatkan atau menurunkan penjualan. Akibat pesan di internet, reputasi organisasi bisa terancam, cabangnya bisa merugi, dan kemampuan mendapatkan laba akan menurun. Praktisi PR harus terus memonitor internet untuk mencegah cyber krisis, karena rumor yang berasal dari internet seringkali bisa masuk ke media cetak dan siaran sebelum perusahaan atau organisasi mengetahuinya. Kemudian, ada laporan lapangan. Banyak organisasi memiliki agen distrik, wakil lapangan, atau perekrut yang tinggal di wilayah yang dilayani oleh organisasi tersebut. Agen-agen ini harus dilatih untuk mendengarkan dan mengamati, serta diberi cara pelaporan observasi mereka. Dengan cara ini, mereka bisa bekerja sebagai mata dan telinga untuk organisasinya. Namun, studi-studi komunikasi dan intelijen organisasi menunjukkan bahwa wakil-wakil tersebut cenderung merekayasa laporan dan hanya memberi laporan yang menurut mereka akan menyenangkan si bos. Ini terjadi terutama ketika staf lapangan tahu bahwa laporan mereka akan sampai ke atasan dan yang memegang kekuasaan atas masa depan mereka di dalam suatu organisasi. Nama saya Ailsa Devina Manzaya. Oke, saya akan menjelaskan tentang metode formal. Tujuan dari metode formal ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan bermanfaat. Jadi, metode formal ini dapat menjawab pertanyaan tentang situasi yang tidak dapat dijawab secara memuaskan dengan menggunakan pendekatan informal. Namun, metode formal ini berguna hanya jika persoalan riset, dan tujuan riset ini didefinisikan dengan jelas sebelum desain riset dipilih. Dengan kata lain, metode formal sistematis memungkinkan praktisi untuk membuat pernyataan yang akurat. Metode formal ini dilakukan dengan cara analisis sekunder dan database online. Analisis sekunder menggunakan kembali data yang telah dikumpulkan oleh orang lain yang seringkali untuk tujuan yang berbeda. Hampir setiap kota besar punya perusahaan riset yang meneliti tren, opini publik, dan melakukan riset pemasaran. Koran utama, televisi, dan organisasi berita lainnya secara reguler melakukan survei sendiri-sendiri dan melaporkan hasilnya. Hasil dari survei ini seringkali dapat disegmentasikan berdasarkan atribut demografis, geografis, dan atribut lain yang relevan dengan situasi problem PR. Analisis data yang telah tersedia ini dapat membantu menjawab pertanyaan yang tidak ditanyakan dalam analisis isi. Pencarian online kini memudahkan dan memurahkan pencarian literatur riset untuk studi pada topik tertentu. Kemudian, pendekatan riset yang paling sering digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam PR adalah dengan menggunakan database online. Beberapa database yang sering digunakan antara lain LexisNexis, Dun & Bradstreet, Dow Jones News, Newsnet, Data Times, Wisewire, Newsite, dan lain-lainnya. Praktisi menggunakan layanan ini untuk mengakses dan mencari berita dan publikasi teknis, pelayanan, informasi bisnis, riset pasar, laporan keuangan,
catatan pemerintah, dan transkrip siaran. Misalnya seperti perusahaan PR di New York, Chakma Inc. melakukan pencarian database ekonomi dan fakta politik pemerintah luar negeri dan klien sejak 10-12 tahun yang lalu. Beberapa perusahaan database online memberikan layanan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari pelanggannya. Misalnya seperti untuk meneliti obat flu. Manajer layanan informasi di Ketchum Public Relations di New York mendaftarkan ke layanan Customize Dow Jones untuk mendapatkan informasi yang relevan dan difaks ke kantornya sesegera mungkin. Kemudian ada melalui cara analisis isi. Analisis isi adalah aplikasi prosedur sistematis untuk menentukan secara objektif apa yang dilaporkan dalam media. Analisis itu mengindikasikan hanya apa-apa yang dicetak atau disiarkan, bukan apa yang dibaca atau didengar. Dan analisis isi itu tidak mengukur apakah audiens itu memahami atau percaya kepada isi pesan itu atau tidak. Misalnya, analisis isi terhadap clipping koran memberikan pengukuran yang berguna terhadap pesan apa yang ditempatkan di media tetapi tidak menunjukkan dampaknya. Menurut John Naisbitt mengenai analisis isi ini dapat menghasilkan pandangan yang berharga tentang apa yang mungkin akan menjadi agenda publik di masa mendatang. Perusahaan PR makin banyak yang membantu kliennya untuk mengantisipasi isu-isu baik itu dengan mendaftarkan ke layanan pelacak isu atau melakukan analisis isi media sendiri. Tetapi penting untuk dicatat bahwa analisis isi media ini menggunakan metode formal yang lebih sistematis ketimbang cara-cara informasi yang informal yang dipakai untuk memonitor media. Perbedaan utamanya adalah keterwakilan dari isi yang dipilih untuk dianalisis dan objektivitas yang dipakai dalam mengukur dan mengodekan isi. Cara berikutnya yaitu dengan melakukan survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Armawan Bahari. Selanjutnya adalah survei. Survei adalah penelitian sistematis terhadap sebagian populasi yang dikaji. Survei dilakukan dengan banyak cara, antara lain melalui surat, via telepon, dan online. Memadainya metode yang dipakai akan tergantung kepada prosedur sampling yang dipakai, pertanyaan yang diajukan, dan bagaimana pertanyaan itu diajukan. Yang pertama nih ada keuntungan kuesioner surat. Antara lain menghemat waktu dan uang, nyaman bagi responden karena mereka bisa menentukan sendiri kapan akan menjawab pertanyaan kuesioner, jaminan anonimitas yang lebih besar. Kelemahan terbesar dari survei ini adalah preset tidak bisa mengontrol yang menjawab kuesioner dan biasanya respon yang didapat sangat sedikit. Yang kedua ada survei tatap muka, memberi kesempatan kepada preset untuk mendapatkan respon yang lebih besar. Jika dibandingkan dengan survei surat, fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi responden, lebih banyak kontrol atas kondisi di mana pertanyaan diajukan, dan kesempatan untuk mengamati dan mencatat reaksi yang tidak bisa didapatkan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner tatap muka antara lain kelemahannya antara lain lebih mahal, tendensi dari responden untuk menjawab pertanyaan tertentu secara berbeda di depan pewawancara, ketidaknyamanan yang dirasakan responden, dan reaksi negatif responden sebagai akibat dari penyalahgunaan metode yang survei yang dilakukan oleh para penjual atau pencari keuntungan lainnya yang berpura-pura sebagai preset. Yang ketiga ada wawancara telepon. Wawancara telepon menawarkan cara yang lebih cepat dan hemat untuk melakukan studi wawancara. Cara ini juga memberikan anonimitas yang lebih besar kepada responden. Akan tetapi salah satu tantangan utama dari
dari survei telepon adalah soal sampel yang dipilih lebih dari 95% rumah tangga yang punya telepon, akan tetapi tidak semuanya terdaftar dalam direktori. Yang terakhir ada survei online. Oleh beberapa periset dianggap sebagai cara masa depan yang tak terelakkan. Metode ini mungkin mencakup kuesioner yang berbasis grafis yang diakses responden melalui URL yang diakses responden melalui URL tertentu dan mengisinya dengan cara mengklik beberapa opsi pilihan ganda. Teks kuesioner yang dikirim dan diisi via email atau kombinasi di mana pesan email mengundang responden untuk mengakses URL khusus untuk berpartisipasi dalam survei. Nah, keuntungan dari cara survei online ini adalah kenyamanan bagi responden dan lebih efisien bagi periset yang mengandalkan komputer untuk menerjemahkan data secara otomatis ke bentuk numerik. Akan tetapi, satu kesulitan survei online adalah dalam hal mendapatkan kerangka sampling yang memadai atau daftar email yang bisa dipilih untuk dijadikan sampel. Terima kasih.